Kita kembali lagi ke dalam mata pelajaran gambar teknik. Oke. Eh, Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin? Ayo Nizami. Siap. Berdoa mereka masing-masing. Berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Fauzan. Hadir, Bu. Hadir. Aisyah Nur Sabila. Nggak ada, Bu. Mana Aisyah Andika? Katanya itu, Bu, dia HP-nya nggak bisa buat Zoom. Oke. Alfat. Hadir, Bu. Hadir. Alia. Hadir, Bu. Hadir. Andika. Hadir, Bu. Hadir. Ari. Hadir, Bu. Arinda. Hadir, Bu. Triana. Hadir, Bu. Dava Bagus. Dava. Tadi kayak ada namanya. Nggak ada kabar ya? Desti. Hadir, Bu. Hadir. Dinia. Hadir, Bu. Divia. Divia. Tuh ada Divia. Hadir. Virus. Hadir, Bu. Fauzia. Hadir, Bu. Habibah. Hadir, Bu. Hanifah. Hadir, Bu. Jol. Hadir, Bu. Hadir. Julia. Hadir, Bu. Marcel. Michael. Muhammad Agatha. Muhammad Iqbal. Muhammad Rafi. Nabila. Nizami. Hadir, Bu. Novelia. Raffi. Reva. Ridwan. Salma Alia. Salsabila. Salwa. Sapnatul. Valen. Zahra. Hadir. Alhamdulillah, berarti yang nggak masuk ada 2 orang ya. Yang di Zoom ada Aisyah dan Dava. Oke. Materi kita yang selanjutnya adalah tentang denah. Sudah dilihat di GCR-nya? Untuk yang di rumah sudah lihat di GCR? Sudah, Bu. Sudah. Langsung ke denah. Oke, kita sudah mulai menggambar bangunan. Sebelum-sebelumnya, apa saja yang sudah kalian gambar? Apa? Etiket nama. Terus? Simbol-simbol. Simbol-simbol apa tuh? Simbol-simbol bahan bangunan. Yang kedua, 3. Geometris. Terus? Proyeksi. Ada lagi satu lagi yang belum? Menggambar garis, Bu. Yang putus-putus, Bikin apanya yang garis. putus-putus? Garis. Nah, kelima materi sebelumnya akan kita gabungkan ke dalam gambar bangunan. Gambar pertama adalah kita akan menggambar gambar denah. Nah, gambar denah ini yang sudah tampil dan sudah ada di share screen yang ada di Zoom, itu tidak sembarang kalian gambar asal gitu aja. Oke. Ini adalah contoh gambar rumah yang harus kalian gambar secara manual. Oke, artinya kalian harus menggambar denah ini di buku gambar A3. Nah, aturan-aturan yang dipakai di sini, pastinya kalian nggak mungkin kan kalian menggambar ini tidak menggunakan skala. Ya, ada kertasnya kalau kalian gambarnya real? Ada? Ayo, sudah belajar tentang ukuran-ukuran kertas kan? Ada yang segedenya sekelas ini? Nggak ada. Artinya kita akan menggambar bangunan ini, kita akan menggunakan skala. Skala yang kita gunakan adalah 1:50.
Nah, berdasarkan gambar Dena yang ada di tampilan ini, baik yang zoom ataupun yang itu, saya mau nanya nih, dia menggunakan satuan apa? Sentimeter. Tahu dari mana? Dari itu banyaknya angka. Banyaknya angka. Kayak 400-an gitu. 400-an. Kalau misalnya dia ini ribuan, satuannya apa? MM itu apa? Milimeter. Nanti kalau MM saya bilangnya mau metropolitan, salah nggak? Enggak ya. Oke, satuan yang dipakai di dalam Dena yang ada di gambar ini adalah menggunakan sentimeter. Oke. Jadi kalian paham ya, kalau ribuan itu berarti mili, kalau ratusan itu adalah senti, kalau misalnya puluhan berarti dia desimeter, kalau dia satuan berarti dia satuannya meter. Paham sampai sini? Paham. Karena ini kita dalam menggambar kita harus tahu yang namanya konversi satuan panjang itu apa. Oke, belajar ya di SMP? Atau karena kebanyakan online jadi nggak hafal? Harus hafal. Nah, di sini tadi gambar-gambar yang sebelum kalian gambar harus kalian terapkan ke dalam gambar bangunan. Oke. Contohnya kemarin ketika ngebangun simbol bahan bangunan kalian ngegambar apa aja tuh? Pasangan bata, batu kali, apalagi ada 12 ya. Pasangan bata terasram, 3 Terus kaca, beton, gipsum, terus pasir, kerikil, kayu, 3 lagi, beton bertulang, terus 2 lagi, besi. Ada yang di rumah ada yang tahu 2 lagi? Ada 12 kan? Ayo. Kalau nggak tahu saya buat PR nih. Oke, 2 lagi nanti menyusul. Nah, simbol-simbol yang sudah kalian gambar, kalau kemarin kan kita hanya menggambar simbol tok ya, dengan kotak, kalian kotak-kotakin. Sekarang simbol-simbol itu akan berpengaruh ketika kamu menggambar denah. Kamu salah simbol maka akan beda bahan materialnya. Oke, terutama di area dinding. Kamu salah gambar dinding bata simbolnya, oke, maka akan berubah menjadi bahan material lain. Oke, ingat ya, jangan sampai ketinggalan simbol batanya. Nah, ini oke, dilihat lagi gambar yang sudah ada. Untuk yang di sini silahkan buka job sheet-nya. Oke, ini kita ada denah. Nggak kelihatan ya? Denah. Skala yang akan kita gunakan untuk menggambar ini adalah 1:50. Oke. Artinya kalau misalnya ini misalnya panjangnya 300. Berarti kamu harus menggambar di buku gambar berapa? 6. Kenapa 6? 6 satuannya apa nih? Sentimeter. Kenapa 6? karena 300 dibagi 50. 300 ukuran real dibagi 50. Atau sama dengan 300 dikali 1:50. Oke. Ini merupakan adalah ukuran gambar. 350 menjadi 6 cm. Nah, ini kita akan menggambar denah. Cuma yang jadi permasalahan ketika kamu menggambar denah, ternyata area dinding, ini area dinding, ketika di realnya dia tebalnya adalah dinding adalah 15 cm ukuran real. Maka ketika kita misalnya ini adalah ukuran dinding ada 15 cm, kamu bagi 50 jadinya berapa? 0,3. Maka tebal ini adalah 0,3 cm atau 3 mili. Nah, tebal bata kalian gambar harus 3 mili. Tidak boleh lebih atau kurang. Kenapa tidak boleh?
Perbedaannya karena kalau misalnya kalian ada kelebihan, misalnya ternyata kalian gambarnya ini nih setelah kalian gambar 0,4 ketika ini kelebihan ini 0,1 ada lebih dong. 0,1 kamu kaliin 50 berarti dia di dindingnya itu ada kelebihan 5 cm. Tahu 5 cm semana? Coba dilihat penggarisnya. Tebel nggak? Tebel. Makanya kalian harus menggambarnya harus pas. Nah, misalnya nih, ternyata kalian menggambarnya sama 0,2. Kurang nggak? Kurang. Berarti kalian kurang nih 0,1. Kalau misalnya kita kalian 50, berarti ini dia kurang 5 cm batanya. Oke, ada nggak? 5 cm kalau misalnya berkurang, berarti jadi tipis ya? Jadi tipis, sedangkan tebel bata aja nggak segitu. Ya, paham sampai sini? Kenapa? Makanya ketika kalian sudah menggambar ini, ukuran walaupun dia mili itu sangat berpengaruh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yang di rumah ada yang ditanyakan? Halo, yang di rumah? Nggak ada, Bu. Kalau begitu kita lanjut. Nah, ini untuk perkara masalah dinding. Nah, ternyata ketika kita ngomongin denah, nggak hanya ngegambar dinding aja nih. Ada yang dinamakan dengan as. Oke. Baik nanti manual atau kalian menggunakan CAD, as ini wajib digambar. Tidak boleh kalian tinggalkan. Karena as merupakan patokan ketika kita mencari ukuran nih. Ini kan berdasarkan as. Oke, nggak boleh ditinggalin. Oke. Nah, as ini itu harus menentukan ini nih, panjang kayak misalnya nih, terasnya panjangnya berapa? Berarti ini 120 dikali berapa nih? 300. Jadi ini as itu sangat penting. Nah, oke, kita hapus dulu. Ada hapus. Sampai sini nggak ada yang ditanyain? Nggak ada ya. Nah, tadi kita sampai ke as. Nah, sekarang misalnya kalian nih, Bu, lalu langkah awal ketika kita menggambar denah, apa sih yang harus kita gambar? Kalian harus menggambar garis asnya dulu. Oke, garis asnya dulu. Misalnya nih, di area kamar tidur, kamar tidur yang memiliki panjangnya 350 dikali 200. Ini adalah panjang, ini lebar. Saya bikin nih. Oke, ini asnya. Dengan dimensinya ini adalah 200, ini adalah 300. Ini adalah garis as. Kalian bikin asnya. Nah, ternyata as ini berada di tengah-tengah bata. Nih, kamu gambar nih. Oke. Ternyata dia punya bata nih. Nah, artinya sedangkan tebal ini harus 0,3. Artinya kalian harus keluar dengan nominal 0,15, ke bawahnya 0,15. Karena ternyata asnya di tengah-tengah bata. Nah, habis itu biasanya di sisi-sisi pinggir-pinggir ini ada terdapat apa? Kolom. Kolom itu tahu terbuat dari apa? Beton itu bahannya apa aja? Kerikil, pasir, semen, air. Sudah belajar tentang simbol beton? Sudah. Apa aja isinya? Titik-titik itu apa? Pasir dan kerikil. Bikinlah di sini pasir dan kerikil. Oke? Sudah. Nah, terus ketika area dinding jangan lupa simbolnya.
simbol bata. Ini adalah simbol bata. Beda halnya ini ya. Kalau ini simbol apa? Kayu. Jadi kalau kamu gambar simbol bata seperti ini, saya anggap ini adalah bata. Tapi kalau kamu simbolnya begini nih ya, ini ya, ini adalah bata, ini adalah kayu. Kalau kamu simbolnya ini, saya anggap dinding kamu terbuat dari kayu, bukan batu bata. Walaupun maksud kamu adalah bata, karena ini sudah beda material. Oke? Nah, terus, di sini nih ternyata selain kamu gambar dinding, ini juga ada pintu. Ada pintu nih. Iya. Ada yang tahu ukuran pintu? Ada yang 90 kali Kenapa? 210 Untuk area area ruang tamu sama ruang tidur, sama 70 kali 210 untuk kamar kamar mandi. kamar mandi. Kenapa kamar mandi harus dari segi lebarnya dia kecil? Karena ya cuma kecil. Iya. Hemat tempat. Kenapa hemat tempat? Ayo. Oke. Karena pada area kamar mandi, biasanya nih, kalau area ini berapa? 90 sudah termasuk sama kusen ya? Iya. Terus selalu ada ini dan dia setengah lingkaran. Ini untuk pintu. Nah, lalu ternyata ada namanya pintu kamar mandi. Dia dimensinya lebih kecil, berapa? 70 sudah sama kusen pintu belum? Sudah. Berarti lebarnya, tadi kusennya kan 55 kan? Iya. Kenapa 5? Kayak aslinya. Dilihat dari samping, dia 5 cm. Kalau kita namanya denah, ini kan kalau bangunan, kita potong tengahnya dan kita lihat dari atas. Iya enggak? Iya. Udah bisa dapat gambarannya? Iya. Harus ya. Karena kalau kamu denah tidak dapat feel-nya, untuk gambar kamu dan potongan nggak akan dapat feel-nya. Oke? Jadi misalnya kamu pernah lihat miniatur market yang ada di perumahan? Ada yang belum pernah? Pernah main-main ke kantor-kantor pemasaran gitu? Hanya Salma saja yang pernah main? Yang di rumah? Ayo, karena nanti bisa jadi biasanya tuh nanti kelas 12 tugas besar mereka selama 3 tahun membuat maket. Ya. Dan setiap tahun itu proyeknya beda-beda. Ya. Ada yang rumah, kalau tahun-tahun lalu ada yang ruko. Tahun ini target kita adalah gazebo. Tapi memang selalu kelas 12 apa yang sudah kalian pelajari selama 3 tahun dibuat real marketnya. Dan menggambar market terus menggunakan skala. Karena kalau tidak kamu menggunakan skala, sama aja kamu ngebangun rumah sendiri. Ya enggak? Ya. Jadi itu adalah miniaturnya. Sama halnya kamu ini gambar ini miniaturnya. Nah, kalau kamu pernah main ke daerah kantor pemasaran, biasanya ada rumah-rumah contoh ya. Seolah-olah itu kamu angkat atapnya dan kamu lihat ada bangunan apa aja. Itu denah. Ya, ini kita lagi ngomongin denah. Terus di sini ada yang namanya, nggak terlalu kelihatan ya, bisa dilihat di job set kalian untuk denahnya. Ini adalah as, lalu ini ada garis potongan. Ingat ya, garis potongan kamu harus menggunakan garis potongan, yaitu strip, titik, strip, titik. Kalau kamu nanti gambarnya lurus, saya anggap itu bukan garis potongan. Garis apa? Ada garis tepi, garis sumbu, dan teman-temannya. Nah, jadi ini ketika kita ngomongin garis potongan, maka harus strip, titik, strip, titik, strip, titik. Apa sih fungsi garis potongan? Nanti dia menjadi patokan untuk menggambar potongan. Nanti kita perlu proses. Kemungkinan setelah denah kita akan menggambar potongan dulu.
Oke. Nah, ternyata garis potongan ini di sini ada 3. Ada AA, BB, dan C. Oke. Paling nanti kalian akan menggambar salah satu dari A atau B. Karena kalau dua-duanya cukup ribet ya. Cukup ribet. Jadi kalian akan menggambar salah satunya. Jadi ada yang panjang dan ada yang pendeknya. Oke. Nah, lalu ternyata di area sini nih, ketika kita ngomongin misalnya ada ruangan per ruangan, dilihat job sheet-nya. Oke. Di situ di area taman ada minus 0,020. Ada yang tahu itu apa? Apa nih Zami? Elevasi. Elevasi itu apa sih? Tinggi rendahnya suatu tanah. Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Kalau dia tandanya minus, terjadi kenaikan atau penurunan? Kalau penurunan itu digali atau diuruk? Ketika penurunan, itu tanahnya digali atau diuruk? Digali. Nah, digali Zahra. Digali sama diuruk. Diuruk itu ditambahkan. Oke. Nah, di sini di area taman, yang di rumah juga dilihat, gambarnya ada sudah saya share di GCR. Di situ ada minus 0,20. Artinya terjadi penurunan sebesar 0,20. Satuannya apa? Senti. 0,20 cm atau 20 cm? Ayo yang di rumah. cm, berarti dia 2 mili. Ayo, di area taman, di taman belakang dulu ya, atau taman depan nih, sama aja ya minusnya. Di area taman, itu terdapat elevasi lantai. Oke, kalau kita ngomongin elevasi, pasti ada hubungan dengan lantai. Oke, ada minus 0,20. Berarti terjadi penurunan tadi katanya, karena dia tandanya minus. Nah, ternyata di angkanya 0,20. Di sini, dia punya satuan loh. Kamu mau nurunin berapa dari 0,20 itu? 20 cm. Bukan 0,2 cm. Kenapa bisa bilang 20 cm, Salwa? Karena satuannya meter. Oke, bisa ya. Karena satuannya dalam sini adalah meter. Lalu di area teras, kita ngomongin dari belakang ke depan ya. Di area teras ada minus 0,05. Berarti dia terjadi penurunan berapa? 5 cm. Jadi dia turun ya. Jadi posisinya itu tanahnya kayak begini berundang. Ini minus 0,20. Ini adalah minus 0,05. Baru deh di sini plus minus 0,00. Sampai sini paham? Paham ya? Untuk elevasi harusnya sudah paham. Karena kalian kan kemarin sudah praktek ukur tanah ya. Harusnya. Nah, cuma elevasi ini akan kita terapkan ke dalam gambar denah. Oke. Jadi kalian nanti kalau misalnya ditanya misalnya PKL, coba dong dicek bener nggak bangunan ini. Patokan kalian adalah gambar real ini yang nanti kalian kasih misalnya ketika PKL harus dicocokkan dengan data lapangan. Ya, misalnya kalian PKL-nya di perumahan. Ya, perumahan itu sesuai dengan bidang kita kan? Ya, coba dong misalnya Nizami, bener nggak area taman itu ada penurunan 20 cm? Nah, kita harus ngecek ke lapangan nih. Ternyata di lapangan dia turunnya hanya 10 cm. Salah dong. Itu kamu cek di salah atau bener? Salah. Oke, jadi ini kalian harus bisa baca gambar. Ya, jangan asal gambar aja tapi nggak tahu pengertiannya. Terus ternyata nanti coba dong Zahra
Dicek bener nggak dindingnya dari bata. Nah, ternyata ketika Zara ngeliat, ketika pembangunan bata, dia bukan dari bata. Sekarang bahan banyak ya. Ternyata dia ada apa aja sih kalau bahan dinding? Ada gypsum. Gypsum biasa untuk partisi ya. Ada lagi? Triplek. Untuk dinding. Selain batu bata. Ayo. Yang lagi biasanya lagi in sekarang nih. Pernah ngeliat bata, pernah tahu bata Hebel? Tahu nggak? Pasti pernah ngeliat, cuma nggak tahu namanya. Pasti. Karena sekarang rata-rata perumahan ya yang warnanya putih kayak apa sih kalau yang biasa dari kapur? Batako ya? Ya, ya. Cuma dia lebih padat. Kalau batako kenapa dia tidak bagus? Karena dia biasanya terbuat dari kapur. Jadi kalau misalnya kita biasanya gini, kalau kamu nemuin dinding yang kalau dipaku dia ambiar, Ya. atau ambiar Oh, ya apa namanya seratnya kadang kalau misalnya paku malah jadi hancur, itu biasanya dia batako. Ya, tapi kalau misalnya kuat, insya Allah kalau nggak bata Hebel. Nah, cuma sekarang Hebel lagi naik daun karena ternyata dia kan dia bentuknya sama kayak batako ya, gede ya. Lebih irit, lebih hemat. Ya, kalau bata kan dia kecil-kecil ya. Dan hitungannya itu persatuan loh kalau bata belinya. Satuannya misalnya harganya gope, kamu butuhnya berapa? Ya udah gope kali sekian. Kalau bata dijualnya satuan. Ya, nanti kalian akan belajar ketika kalian mau belajar estimasi biaya. Nanti kelas 11. Ya. Cuma ada prosesnya ya. Nah, terus lihat lagi nih di denahnya. Di situ kalian ada lagi plus minus untuk ruang makan plus minus 0,00. Lalu di area kamar mandi turun lagi 5 cm. Kenapa area kamar mandi harus turun? Ada yang tahu? biar nggak becek. Biar air yang nggak keluar, Biar Bu. nggak becek. Terus nggak banjir. Biar turunnya air juga. Ya, karena sifat air apa? Dia turun dari tempat tertinggi ke rendah. Ada yang airnya tinggi dari rendah ke tinggi? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi sifat air ada ya. Kenapa dari sifat rendah tinggi ke rendah? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Oke. Terus di gambar denah ini jangan lupa ya. Kalau misalnya nanti kalian ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Oke, jangan karena gini. Tadi saya bilang, ketika kamu kelebihan 0,1, maka di real lapangan dia akan kelebihannya banyak. Oke. Jadi kalian harus teliti. Apalagi masalah simbol bahan bangunan. Oke. Harus teliti. Begitupun nanti, nggak hanya manual. Ketika kalian menggambar CAD, begitu. Harus jelas. Karena gini, kalau kamu salah memberi nama simbol bahan bangunan, biasanya ada yang namanya tim estimator, dia menghitung biaya dan lain-lain. Yang dihitung maksud kamu bata, ini kamu simbolnya bata, ternyata kelihatannya kayak kayu. Tim estimator berdasarkan bahannya, dia akan menghitungnya kayu. Kayu sama bata harganya sama nggak? Mahalan mana? Mahalan mana? Bata. Nah, ketika nanti estimator melihat misalnya, oh ini kayu nih, berarti hitungannya kayu nih. Loh, ketika dikonfirmasi ke drafter, nanti kan kalian outputnya kalian ketika SMK adalah menjadi drafter. Ya, si pembuat gambar. Nah, tapi nanti ketika estimator ngitungnya kayu, harusnya ada perbedaan harga dong. Nah, ada jelas. Nah, estimator bilang, orang digambar aja gambarnya kayu, kok simbolnya bukan bata? Kan saya nggak salah. Ternyata pas dicek, bener simbolnya kayu. Yang disalahin siapa? Drafter. Makanya kenapa seorang drafter, dia akan di dalam satu proyek, dia akan tetap di situ sampai proyek itu kelar. Sebenarnya tugasnya berat ya. Tapi kalau tugasnya berat ya, tapi makanya kalian dari sekarang harus teliti. Oke.
Karena nggak boleh salah. Boleh salah nanti akan ada revisi. Cuma kalau misalnya itu baru menghitung, tapi kalau sudah dibangun di lapangan berarti akan terjadi pembongkaran. Kalau terjadi pembongkaran berarti adanya kerugian. Ada pekerjaan tambahan dong. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Apa Salwa? Kalau cardboardnya itu harus sesuai ukurannya masing-masing atau bapak mau bebas saja? Yang kotak-kotak ini Iya. bebas. Karena itu estetik. Oke. Dan ceritanya nih garis-garis ini itu adalah saluran air. Salur air. Ya. Jadi biar airnya mengalir lewat seli-seli itu. Oke, jadi karpot kotaknya tidak saya tentukan ya. Kan, nah bisa jadi ada yang modelnya kayak gini nih. Iya. Ada yang kurang lihat? Iya. Nah, sama ada saluran air juga gini. Nggak harus kotak. Oke, di sini ketika kita menggambar dema, saya hanya melihat kamu bener nggak sih ketika saya kasih gambar menggunakan skala, ukurannya bener nggak sih? Kalau sudah benar, sudah dan lain-lain, sebenarnya yang kayak gini-gini. Terus nanti biasanya kalau nanti di CAT ya, ada furnitur. Tahu furnitur? Tempat tidur, tempat makan, meja makan, dan teman-temannya biasanya mengikuti. Tapi kalau kamu misalnya ininya sudah benar, oke. Oke? Yang di rumah ada yang bertanyakan? Oke? Nah, kalau Ada, Bu. sudah, coba mulai kalian gambar sedikit. Kalian gambar di rumah dulu. Kalian gambar di sini, gambar denah kalian. Praktek dulu sebentar. Nanti baru habis setelah misalnya itu kita akan ada kuis. Kuis evaluasi. Oke, evaluasi dari yang saya jelasin. Ada 10 soal ya. Jadi semua kuisnya adalah langsung semuanya. Nanti akan ada. Jadi 5 menit silakan kalian gambar dulu. Setelah 5 menit nanti kita akan adakan kuis. Oh iya, Bu. Kenapa Kalau Sal? potongan itu arahnya itu harus sama kayak ibu atau Harus sama. Karena gini, kalian kan masih dalam proses belajar membaca gambar ya. Kalau misalnya kalian nanti boleh sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian punya kreasi ya sebenarnya, cuma kelas 10 kalian itu hanya mencontoh dulu. Jadi mencontoh, saya jelaskan, kamu tahu yang namanya potongan tampak bacanya kayak gimana. Setelah kalian paham, silahkan nanti kalian berkreasi nanti di kelas 11 atau 12. Tapi memang hanya untuk kelas 10 target kita mencontoh dulu, bener nggak dari segi ukuran kalian menggambarnya, bener nggak sesuai skala nggak, dan lain-lain. Oke, jadi untuk garis potongan semuanya sama. maksud aku itu kan ini bulat ya. Oh. Itu ada garis panahnya ke sana. Nah, itu Harus sama, karena itu kalau panah menentukan arah panah kamu melihat ya, harus sama. Jangan diputer-puter panahnya. Aku kira karena itu kan sudutnya ke sini biar ibu nggak muter-muter. Oh enggak. Garis panah potongan semuanya harus sama karena di denah ini, denah itu adalah masternya ya. Oke, jadi kalian jangan ada yang berbeda dulu. Nanti. Oke, 5 menit kalian boleh biar dilihat progresnya.
Oke, nanti gambarnya boleh dilanjutkan di rumah lagi. Sekarang lihat di layar kalian. Ya, untuk yang di sini ambil handphonenya. Kita mulai ke kuis. Oke, ini ya. Ya, bisa hapus dulu ya. Oke, join myquiz.com untuk yang di rumah. Sudah? Di sini nih, kalau yang di sini, kamu ikutin ini. Nanti ada kode gamenya. Yang di rumah juga. Oke, sudah? Belum? Join myquiz.com, buka di Chrome atau di Opera atau misalnya di mana? Mau saya mulai nih, Andika sudah masuk, Dinia, Arinda, ayo di sini. Baru 3 orang yang masuk. Join myquiz.com. Nih, join myquiz.com. Buka di Chrome atau di Chrome, Google Chrome. Ya, kalau yang punya Quizizz buka langsung. Ya, kodenya ini. Yang masuk baru 7 orang. 46. Ayo 10 yang di rumah, jangan lupa ikut, ayo. Sudah banyak ini. Ayo 19, 20. Karena soalnya ada waktunya ya. Jadi kalian ngumpul dulu. 88 14 46 21. Novelia sudah masuk. Ayo yang belum. Baru 27 orang. 28. Udah kali ya? Ayo perhatian ke depan karena soalnya itu ada waktunya. Ada 10 soal kuis. Oke, boleh mulai? Ayo kita mulai. Ada yang join ke Zoom ya? Di sini nggak? Nanti dulu belum selesai. Yang di rumah sudah menyelesaikan kuisnya? Oh, di balap tuh. Salwa di balap. Oh, naik lagi Noveli. Udah ya, saya stopin ya. Oke, peringkat satunya Andika, kedua Novelia, ketiganya Zahra.
5-nya Salwa, 4 Ari dan 5 Salwa. Karena di sini waktu ternyata berpoin loh kalau di kuisis. Aku deg-degan ada salahnya berapa? Bukan MTK lah, kan itu kita mau ngebahas tentang skala. Iya tahu tapi kayak ada waktu jadi kayak udah Oke. Oke, jadi tadi kuisis tadi itu menggunakan evaluasi yang tadi saya ajarin ya. Jangan penasaran lah. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa nanti ditanyakan setelah di jam pelajaran ya. Silakan kalian bertanya jika ada kesulitan dalam menggambar. Saya akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.